time tetapi tidak mendapatkan bad influence dari screen time. Ini susah-susah gampang ya. Nah, kita mungkin akan coba lihat dulu ya, sebenarnya screen time ini baiknya dimusuhin atau jadi kawan nih untuk anak-anak ya. Ada beberapa manfaat sebenarnya parents dari screen time ini. Nah, yang pertama sebenarnya ini media yang cukup efektif untuk membuat anak belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, sebagai contoh ya, ada beberapa apps yang bisa membantu anak untuk belajar math, science, coding, membuat cerita gitu ya. Dan yang kedua, ketika anak sudah menemukan minat yang positif terhadap screen time, ini bisa membuat anak menjadi produktif. Nah, ini saya pernah punya salah satu klien yang usianya di 13 tahun kalau nggak salah ya. Dia ini sudah bisa membuat komik digital. Nah, ini nggak pakai les ya parents ya, tapi memang dia melihat dari YouTube, terus dia belajar, terus diarahkan sama orang tuanya gitu ya. Sehingga dia bisa memproduksi sesuatu, bukan hanya menjadi penikmat saja. Jadi sebenarnya screen time ini perlu kita manfaatkan sebagai kawan anak-anak, sebagai perpanjangan tangan kita juga sebagai parents, tapi memang penggunaannya perlu kita batasi. Nah, soal membatasi ini yang kayaknya bikin cenut-cenut juga ya setiap harinya. Kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa tipe atau beberapa macam parents nih ya terkait si digital parents. Yang pertama ada digital limiter nih yang pokoknya strict banget deh aturannya ya. Saya pasti menjumpai beberapa orang tua yang benar-benar tidak mau anaknya terpapar games atau sosial media nih di gadget. Jadi benar-benar mengusahakan anaknya tidak terpapar padahal anaknya sudah di atas 5 tahun. Nah, sebaiknya memang kita tidak benar-benar membatasi atau benar-benar menjauhkan, apalagi kalau anak-anak usianya udah di atas 5 tahun ya. Tapi ada juga nih tipe parents kedua yang cenderung permisif, digital parents yang permisif. Misalnya, pernah nggak sih parents menjumpai kalau ada satu keluarga yang sedang makan di restoran, terus pas lagi nunggu makanan datang, semuanya tuh sibuk pegang gadgetnya masing-masing. Bahkan saya pernah menjumpai beberapa anak yang sambil makan gadgetnya di depan dia sambil main games. Jadi tidak ada batasan waktu, batasan tempat, atau bahkan kecolongan ya, batasan tontonan yang ditetapkan dari orang tua ke anak. Nah loh, jadi kalau dua-duanya kurang tepat, yang tepat gimana dong? Mungkin yang perlu kita upayakan adalah kita menjadi digital mentor untuk anak-anak kita. Langkahnya gimana nih parents? Yang pertama, nih aku yakin mungkin hampir semua parents sudah coba mengupayakan ya, yaitu menetapkan aturan dasar dari segi waktu ya. Nah, jadi kalau rekomendasi waktu screen time ya, ini saya ambil dari IDAI ya, 0 sampai 2 tahun, anak-anak 0 sampai 2 tahun itu sebaiknya belum mengenal screen time, kecuali misalnya mereka video call dengan keluarganya gitu ya. Nah, kenapa sih kok belum mengenal screen time? Karena di usia ini mereka sangat perlu paparan interaksi langsung. Interaksi langsung baik dalam bermain ya, jadi permainannya itu menggunakan sesuatu yang memang mereka bisa pegang, mereka bisa manipulasi gitu ya, mereka bisa mainkan, atau interaksi sosial secara langsung ya dengan orang beneran gitu. Jadi memang sebaiknya belum mengenal screen time. Lalu di usia 2 sampai 5 tahun ya, ini maksimal 1 jam per hari. Nah, ayo parents, coba kita lihat lagi ya, kira-kira anak-anak kita apakah sudah memenuhi atau lebih ya. Dan untuk usia 5 sampai 8 tahun, ini maksimal 2 jam per hari. Ini kalau saya pribadi sebenarnya lebih setuju 6 tahun ke atas ya, yang baru diberikan maksimal 2 jam per hari. Nah, tetapi 1 jam, 2 jam ini sebaiknya tetap mengikuti aturan 20-20-20 nih. Nah, aturan apa ini ya? Jadi sebaiknya misalnya anak usia 4 tahun ya, dia punya jatah screen time tuh 60 menit sehari. Ini tidak langsung digunakan 60 menit dia nonton atau main games, tapi kita batasi 20 menit dia nonton atau main games, setelah itu berhenti dulu. Lebih baik kalau berhenti dan melakukan kegiatan yang lain dulu, baru lanjut lagi gitu ya. Tapi bisa juga 20 menit berhenti, lalu dia melihat sesuatu yang berjarak 20 kaki atau sekitar 6 meter selama minimal 20 detik ya. Jadi kita misalnya set timer 20 menit atau nggak persis 20 menit ya, jadi dia misalnya nonton satu episode cerita
gitu ya. Terus satu episode kamu harus stop dulu, kamu ambil snack dulu misalnya ke bawah, atau kamu ke taman dulu, kamu main bola dulu gitu ya, baru boleh dilanjutin lagi nontonnya. Kira-kira gitu. Waduh, repot nih kayaknya ya, apalagi buat parents yang bekerja kayaknya, aduh gimana nih Mbak Prita ya memantaunya gitu ya. Tapi paling nggak kita coba refleksi dulu ya parents ya, kira-kira dari segi waktu bagaimana. Nah, yang kedua nih buat jadi digital mentor adalah kita menyepakati dengan anak tentang area-area. Nah, area di rumah yang mana yang screen free zone ya, atau no screen time di tempat itu. Wah, ini gunanya apa sih? Supaya anak nih nggak kemana-mana bawa screen ya. Misalnya dia pakai tablet, dia pakai handphone, di meja makan dia pegang, di ruang tamu dia pegang, sebelum tidur dia pegang. Nah, ini yang tidak disarankan. Yang disarankan gimana? Yang pertama, ini mau gak mau kitanya juga harus kasih contoh ya parents ya. Misalnya kalau di rumah saya kita mengusahakan di meja makan ya, pada saat makan dan pada saat ngobrol itu nggak boleh nih anak bawa tablet atau bawa handphone ke meja makan ya. Meskipun kadang-kadang kita sebagai orang tua nih melanggar ya, balas-balas kerjaan di meja makan, tapi itu yang kita upayakan. Lalu yang kedua, misalnya sebelum tidur ya, 30 menit atau 1 jam sebelum tidur di kamar ini juga tidak menggunakan gadget misalnya. Dan bahkan kami coba batasi kalau anak-anak ini main games ya, ini sambil di meja kerja atau di meja belajarnya dia. Jadi tidak main games di dalam kamar ya, supaya kami sebagai orang tua masih bisa memantau, masih bisa lihat gamesnya apa sih yang dimainkan, apa sih yang dia tonton gitu ya, gimana sih impactnya gitu. Jadi tadi yang pertama waktu, yang kedua area. Nah, yang ketiga adalah mendiskusikan dengan anak tentang tayangan atau games yang dia pilih. Wah, ini nih, kita sebaiknya melakukan preview, co-view, dan review. Ini ngomongnya gampang parents, tapi prakteknya gampang-gampang susah ya. Jadi misalnya, kalau anak-anak mungkin di bawah 6 tahun, kita masih lebih mudah ya untuk mengarahkan tontonannya apa. Kita coba ajak dia pilih, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kita bisa tetapkan parental control ya di gadget mereka gitu. Tapi mungkin untuk anak-anak yang sudah 6 atau 7 tahun, ini sudah lumayan berprinsip ya. Kalau temanku main games A, aku juga harus main games itu. Nah, di sini tantangannya parents, kita nggak bisa langsung melarang anak. Yang ada dia akan menganggap temanku seru, mamaku jadul, papaku jadul gitu ya. Tapi kita coba dalami. Ya, waktu itu saya coba otak-atik gitu ya sama dia. Oh oke, kamu pengen main games ini. Coba kita download dulu, kita lihat dulu. Oh oke, berarti intinya dia pengen main games yang membuat dia tetap merasa aku tuh update loh kalau di depan teman-temanku, aku juga bisa ngomong games loh, aku tuh nggak ketinggalan zaman loh gitu ya. Dan akhirnya kita menyepakati bahwa oh yang games A kita tunda dulu sampai usianya 13 tahun, yang games B ya kebetulan games tentang sport gitu, oke boleh kamu mainkan sekarang ya. Jadi digital mentor itu nggak melarang semuanya, tapi nggak membolehkan semuanya, tapi kita diskusikan sama anak mana yang kira-kira masih sesuai dengan aturan yang keluarga kita tetapkan. Kira-kira itu. Oke. Nah, parents, aduh nih saya ngomongnya aja sambil membayangkan tantangannya pada saat menerapkan gitu ya. Kalau saya rangkum nih parents ya, jadi sebenarnya menghadapi anak-anak generasi alfa itu kuncinya yang pertama kita pahami sudut pandang mereka, yang kedua kita coba dengarkan dan validasi dulu, dan yang ketiga diskusi. Nggak bisa satu arah dari kita aja. Nah, semoga dari beberapa tips tadi ada yang bisa parents pilih, parents terapkan, parents aplikasikan gitu ya, supaya kita bisa jadi teman sekaligus tetap kita jadi mentornya anak-anak generasi alpha.